Kali ini materinya adalah tentang pengurusan jenazah. Muqaddimah. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya. Karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh kejayaan. Menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Hukumnya fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya, akan selesailah tanggung jawab itu. 5. Kewajiban sesama muslim. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5 hal. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk orang sakit. 3. Mengiring jenazah. 4. Menjawab panggilan. 5. Mendoakan orang bersin. Tindakan awal ketika berlaku kematian. 1. Hendaklah kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2. Tukarkan pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari duburnya. 3. Rapatkan kedua belah matanya. 4. Lipatkan tangannya seperti dalam sholat. 5. Rapatkan mulutnya. 6. Luruskan kakinya. 7. Ikatkan kedua ibu jari kakinya. 8. Letakkan di tempat yang tinggi. 9. Hadapkan ke kiblat. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Dalam persiapan memandikan jenazah, 1. Siapkan tempat yang layak. 2. Siapkan peralatan dan perlengkapan seperti alas mandi jenazah, wadah air, air sabun, pembersih, kapur barus, air mawar, dan daur bidara agar wangi. 3. Orang yang memandikan adalah muhrim. 4. Mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan, menutup aurat, dan disunahkan 3 kali. Selanjutnya, jenazah bukan mati syahid. Kalau mati syahid adalah tanpa dimandikan. Peralatan dan persiapan di dalam memandikan jenazah. Pertama, tempat mandi atau bilik mandi atau tabir. Selanjutnya, kain basahan atau kain sugi. Selanjutnya ada sabun. Selanjutnya ada air sabun. Selanjutnya ada air cendana atau mawar dan air kapur barus. Selanjutnya ada air daun bidara. Kemudian ada sarung tangan. Kemudian pencebok atau gayung. Kemudian ada minyak wangi dan handuk. Cara memandikan jenazah. Jenazah ditempatkan yang terlindung. Kemudian memulai dengan basmalah. Kemudian jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat. Kemudian membersihkan kotoran dan najis. Kemudian diangkat agak didudukkan. Kemudian perutnya diurut sampai kotoran keluar. Kemudian kotoran pada yang ada di kuku, mulut, gigi, telinga dibersihkan. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Kemudian diwudukan dan terakhir disiram dengan air campur kapur barus, kemudian daun bidara, kemudian wewangian yang berbau harum. Dan yang terakhir adalah dikeringkan dengan kain atau handuk. Adapun untuk niat memandikan untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla li hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Dan untuk niat memandikan jenazah perempuan adalah
nawaitul ghusla li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Untuk proses selanjutnya adalah berkenaan dengan mengkafani. Pertama, siapkan kain kafan, kemudian tali pengikat, bisa 3, bisa 5 atau bahkan 7. Kemudian 3 atau 5 lembar lapis kain kafan secara berurutan. Kemudian letakkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian kapas yang wangi untuk menutupi anggota tertentu. Dan lipatkan kain kafan dari sebelah kanan ke kiri, lalu dari ke kiri ke kanan dan seterusnya. Kemudian ikatkan tali dengan simpul hidup. Berilah wewangian kecuali mayat yang mati ketika ihram. Untuk selanjutnya siap untuk disolatkan. Adapun cara mengkafani yang pertama itu adalah hendaklah disediakan tali pengikat sebanyak 3 atau 5 utas yang diletakkan di bawah kain kafan. Kedua, hendaklah disediakan 3 lembar, perempuan 5 lembar, kain kafan dibentangkan dengan disusun, kain yang paling lebar diletakkan di bawah, dan setiap lembar disapu dengan wangi-wangian atau minyak wangi yang tidak mengandung alkohol. Ketiga, hendaklah disediakan kapas yang disapu dengan wangi-wangian dan kayu cendana yang digunakan untuk menutup anggota tubuh tertentu. Keempat, angkatlah mayat tersebut dengan berhati-hati, kemudian baringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Kelima, tutupkan jenazah itu dengan kapas yang telah disediakan pada bagian-bagian yang telah disebutkan di atas. Keenam, hendaklah kain kafan tersebut diselimutkan atau ditutupkan dari lembar yang paling atas sampai lembar yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali dari kain yang telah disediakan sebanyak 3 atau 5 ikatan. Semua tali pengikat mayat hendaklah disimpul hidup di sebelah kiri sebelum diikat di bagian kepala. Benarkan wasiatnya melihat atau menciumnya. Tulislah kalimat Allah dan Muhammad di dahi mayat dengan menggunakan minyak wangi. Setelah siap diikat, usapkanlah dengan air mawar dan sapulah minyak wangi.